Dompet cantik dari bungkus kopi Coffee Mix. Saksikan tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah 91. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan atau memberikan step by step cara membuat dompet yang cantik banget dari bahan bungkus kopi bermerek Coffee Mix ya. Ini bungkus kopi ini cukup banyak sekali ya di tempat saya, sehingga di sini untuk proses pembuatannya, jadi di sini kita melakukan proses pemotongan. Untuk bagian pemotongan di situ sudah saya contohkan. Jadi untuk tulisan Coffee Mix-nya itu dipotong separuh ya. Lalu untuk bagian tulisan yang first class ya, itu juga dipotong bagian bawahnya. Lalu kita ukur. Untuk ukuran panjangnya di sini kurang lebih sekitar 4 cm ya. Lalu kita akan lipat. Nah, di sini untuk lipatan tidak seperti biasanya. Jadi di sini lipatannya hanya 2 kali lipatannya. Jadi 1 kali dari bawah dan 2 kali dari atas. Seperti ini ya. Jadi ya melipatnya ya. Setelah itu dimasukkan atau diselipkan ke dalam. Seperti biasanya. Jadi ini lipatannya hanya 2 kali lipatan ya. Dan motif yang akan kita pilih adalah motif yang sudah saya tunjukkan di situ. Nah, ini dia motif yang ada gambar cangkir yang utama ya. Ini di tengah atau di bagian tengah seperti ini. Jadi inilah motif yang akan kita pakai. Seperti ini kurang lebih. Dan untuk ukuran lebar di sini saya ukur ya. Jadi ukurannya itu adalah 1,5 cm. Baik, di sini kita akan mulai menyusun. Jadi di sini untuk model susunan anyamannya saya menggunakan metode susunan sudut rapat tanpa jahit ya. Jadi seperti biasa kita buat pojokan dasar dahulu dengan mengaitkan 3 lipatan. Lalu dibuat pojokan segitiga. Dan ini nanti akan berlangsung 2 kali ya. Jadi sisi kanan dan juga kiri. Nah, jika sudah, lalu bersiap untuk menganyam kembali dengan metode sudut rapat tanpa jahit ya. Sesuaikan dengan motif yang tertera di situ ya. Ya, ini dia kurang lebih seperti ini ya anyamannya ya. Untuk menyamping kita hitung, jadi terdiri dari 4 sudut di tengah dan setengah di sisi kanan dan juga kiri. Jadi jumlahnya ada 5 sudut anyaman yang kita buat. Lalu kita akan menganyam kembali untuk bagian atasnya ya, sesuai dengan motif dan lakukan memutar. Iya, ini dia hasilnya anyaman yang tadi sudah kita buat. Ini untuk susunan ke atas, jadi hanya 2 kali susunan ya. Lalu kita akan bersiap untuk membuat pojokan kembali di bagian atas. Di sini kita hanya menyiapkan 2 lipatan saja, seperti ini ya. Jadi kita buat pojokan seurutan dengan bagian bawah ya. Jadi pojokannya ini ada 4, sehingga untuk bagian atas juga terbentuk 4 pojokan pula ya. Jika sudah membuat pojokan semuanya, lalu untuk bagian menyampingnya itu dianyam seperti biasa saja ya. Jadi jika sudah ada 2 lipatan, kita hanya menambahkan 1 lipatan saja. Jangan lupa untuk memasukkan sisa lipatan ke dalam agar rapi. Nah,
Nah, di sini saya akan memberikan referensi untuk inovasi baru ya. Jadi pembuatan handle di sini memakai kawat. Nah, ini saya juga menggunakan mute gold. Ini ukurannya yang besar ya. Untuk Anda jika ingin menggunakan handle yang sudah jadi, itu lebih baik juga. Tetapi di sini saya memberikan referensi untuk berinovasi lagi menggunakan bahan yang seadanya saja di rumah. Nah, ini kebetulan ada kawat. Untuk ukuran di sini kurang lebih ini ukurannya sekitar 60 cm. Lalu saya masukkan mute gold. Ukurannya cukup besar ya di sini untuk mutenya. Dan nanti di sini susunannya sudah saya susunkan semuanya. Ini nanti akan dipotong kembali ya. Untuk ukuran di sini saya tidak mematok. Hanya kurang lebih untuk kawat ini untuk ukuran panjang semuanya ini 60 cm, tetapi jika dipotong ini sekitar mungkin kurang lebih 45 atau 40 cm ya. Lalu kita akan tekuk seperti ini. Ini untuk jumlah mute yang saya pakai di sini jumlahnya sekitar kurang lebih 34 butir. Tetapi untuk Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan Anda ya. Nah, di sini sudah saya siapkan handle-nya dan untuk dompetnya ini untuk diselipkan di bagian sisi yang sudah saya contohkan di situ ya. Jadi saya selipkan dengan ini karena kawat, jadi cukup berhati-hati ya, karena takutnya nanti bisa beresiko tertusuk. Jadi dilakukan secara pelan saja dan juga hati-hati. Jika kesulitan, Anda bisa menggunakan alat tambahan atau alat penolong seperti tang ataupun penjepit yang lain agar mungkin bisa lebih mempermudah ketika mengaitkannya ya, agar tidak terlalu kesulitan. Kurang lebih seperti itu ya, saya selipkan di bagian ini. Dan untuk mutenya ini bagaimana agar dia itu tersusun dengan kencang ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk bagian kawatnya pun sebisa mungkin tidak terlihat ya dari bagian luarnya. Nah, lalu dilakukan kembali pada sisi sebelah kiri ya dengan cara atau teknik yang sama. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk pemasangan handle ini Anda lakukan pada sisi sebelahnya juga ya nanti ya, dengan teknik dan cara yang sama juga seperti ini. Ya, ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti Anda bisa berinovasi lagi atau dikreasikan kembali. Ini hanya referensi dari saya untuk memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai agar bisa lebih bermanfaat kembali ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya, dan lakukan pemasangan tersebut pada sisi sebelahnya ya. Iya, ini dia hasilnya seperti ini ya. Sudah dipasang semuanya untuk kedua handle-nya. Sudah cukup rapi dan juga cantik, bukan? Iya, setelah itu jika sudah, Anda dapat mengkreasikan kembali dengan memakaikan bros atau juga hiasan tas di bagian tengah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jika ini kebetulan saya mempunyai koleksi bros dengan jenis berlian seperti ini ya. Ini diselipkan saja di bagian tengah
Seperti ini ya, jadi terlihat cukup cantik bukan? Jika sudah, Anda bisa menambahkan resleting di bagian tengah dan menjahitnya dengan rapi. Baik, kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan dompet yang cantik dan imut tersebut. Ini dia hasil akhirnya, sudah cantik dan rapi bukan? Selamat mencoba ya. Jangan lupa untuk mendapatkan produk kerajinan terbaik dari kami setiap bulannya. Sampai jumpa.